Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS saya, yaitu mata kuliah EKHK tentang etika keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu tentang kesehatan merupakan landasan hukum komprehensif yang mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Nah, yang poin kedua yaitu tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan yang merupakan payung hukum yang mengatur segala aspek terkait profesi keperawatan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pengaturan praktik keperawatan yang profesional dan bertanggung jawab. Yang kemudian poin ketiga yaitu hak perawat, kewajiban perawat dan tanggung jawab perawat. Hak perawat yaitu seperti yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, hak untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, hak untuk menolak tindakan yang bertentangan dengan kode etik. Yang keempat, hak untuk mendapatkan imbalan yang layak. Kemudian ada kewajiban perawat yang dimana itu memberikan asuhan keperawatan yang profesional. Yang kedua, menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian yang ketiga, menjalin kerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Yang keempat, menjaga nama baik profesi. Kemudian tanggung jawab perawat. Yang pertama yaitu kualitas asuhan keperawatan yang diberikan. Yang kedua, tanggung jawab keselamatan pasien. Yang ketiga, tanggung jawab kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, poin keempat yaitu hukum kesehatan, yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesehatan, yang mencakup antara pemberi layanan kesehatan dengan pasien, sedangkan hukum kesehatan adalah cabang dari hukum kesehatan secara khusus yang mengatur praktik kesehatan. Kemudian poin kelima yaitu tujuan pengaturan hukum kesehatan dan keperawatan. Yang pertama, menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, melindungi masyarakat. Yang ketiga, menjaga profesionalisme tenaga kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kelestarian dan keamanan. Yang kelima, mengembangkan sistem kesehatan. Kemudian yaitu poin ke-6 yaitu tentang pengertian malpraktik dan kelalaian dalam praktik keperawatan. Malpraktik adalah istilah yang telah luas daripada kelalaian yang mencangkup tidak hanya kelalaian, tetapi juga tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau ceroboh yang melanggar standar profesi. Sedangkan kelalaian dalam praktik kesehatan adalah suatu tindakan atau kegagalan untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang perawat yang memiliki kompetensi sehingga mengakibatkan kerugian atau cedera pada pasien. Yang poin ke-7 yaitu faktor yang mempengaruhi malpraktik dan kelalaian dalam keperawatan. Yang pertama, faktor manusia yang mencangkup di mana kesalahan manusia, kelelahan, stres, kemudian kurang pengetahuan atau
keterampilan. Kemudian faktor sistem, di mana yaitu faktornya tentang beban kerja yang berlebihan, kemudian kekurangan sumber daya, komunikasi yang buruk, dan kekurangnya pengawasan. Yang ketiga, faktor lingkungan, di mana kondisi kerja yang tidak aman, tekanan waktu. Yang keempat yaitu faktor pasien, di mana kondisi pasien yang kompleks dan ketidakpatuhan pasien. Kemudian ada faktor hukum, di mana peraturan yang tidak jelas dan kurangnya penegakan hukum. Nah, poin yang ke-8 yaitu tentang perawat sebagai advokat, yaitu perawat tidak hanya memberikan perawatan medis saja, tetapi juga berperan aktif dalam membela hak-hak pasien, melindungi mereka dari tindakan yang merugikan, dan memastikan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Kemudian poin yang ke-9 yaitu tentang tanggung jawab dan tanggung gugat dalam praktek keperawatan profesional, di mana tanggung jawab perawat yaitu memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, menjaga keselamatan pasien, menghormati hak-hak pasien, bekerja sama dengan tim kesehatan, menjaga mutu pelayanan, mematuhi kode etik profesi, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggung gugat perawat adalah konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh perawat jika melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan kerugian bagi pasien dan dapat dituntut secara hukum. Baiklah, itu saja yang saya berikan penjelasannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.